Pemirsa, memasuki hari ketiga, pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 diserbu pengunjung. Ratusan mobil dari berbagai merek dipamerkan dalam pameran ini. Sebagai bagian dari proyek nasional. Pameran tahun ini menjadi debut bagi sejumlah mobil baru yang didominasi mobil listrik termasuk brand baru asal Tiongkok. Pengunjung bisa melakukan berbagai kegiatan menarik mulai dari test drive hingga menyaksikan parade kendaraan unik. GJAW 2025 berlangsung selama 10 hari mulai dari 21 hingga 30 November. Tiket dijual secara daring seharga Rp35.000 di hari biasa dan Rp80.000 di akhir pekan. Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 menampilkan 80 merek dengan model kendaraan dan teknologi terbaru. Dan berikut liputan rekan Nata Arman dan juru kamera Zulkarnain dari ASBSD Tangerang, Banten. Pemirsa, siapa di sini yang sedang mencari kendaraan ataupun kendaraan listrik? Nah, saya punya rekomendasi buat Anda karena dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 November 2025, Gaikindo Jakarta Auto Week sedang berlangsung di ASBSD. Dan saya pun akan mengajak Anda untuk melihat-lihat secara langsung berbagai merek otomotif yang sedang dipamerkan di acara ini. Kemudian selain itu berbagai merek juga ini tercatat ada lebih dari 80 merek ternama, baik itu merek dari Jepang, kemudian juga dari Cina yang sedang berlomba-lomba untuk menunjukkan teknologi-teknologi mutakhir terutama di bidang sektor kendaraan listrik atau electric vehicle. Dan saya pun akan mencoba bertanya dengan salah satu sales yang sedang ada di sebelah sisi kiri saya. Halo, Mas. Ya. Namanya siapa, Mas? Fadlen. Oke, Mas, mungkin bisa jelaskan ini. Ini kan sedang, ya namanya industri otomotif sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuannya dalam inovasi mobil listrik. Nah, kalau untuk mobil dengan merek yang Mas ini, kira-kira keunggulannya apa sih? Yang pastinya kalau di merek kami ya, karena hybrid, pastinya lebih irit sih. Karena kalau hybrid itu kita nggak perlu dicas lagi. Jadi kalau untuk menekan emisi ya pastinya kita menekan emisi dan jauh lebih irit bahan bakarnya sih, Mas. Oke. Tapi ada juga saya melihat ada beberapa yang memang pure adalah electric vehicle. Nah, kira-kira dibandingkan dengan merek-merek yang ini kan Jepang. Nah, kalau yang Cina itu kan banyak juga tuh lagi bersaing. Apa keunggulannya? Kalau untuk keunggulan, salah satunya di brand kita ya, untuk after sales-nya itu akan lebih menjamin. Nah, kalau misalnya dari persaingan pastinya persaingan otomotif di era sekarang ya pastinya lebih banyak ya, Mas. Tapi kalau di brand kita menjamin after sales-nya, terus resale value-nya sih dari si mobil itu. Oke. Kemudian ini kan Jakarta curah hujan belakangan ini lagi tinggi-tingginya kan. Kemudian rawan banjir juga. Nah, kira-kira dari Toyota sendiri gimana? Kalau misalnya memang ketika ada banjir atau gimana, apakah ada garansi yang diberikan kepada konsumen? Kalau untuk banjir sebenarnya memang semua mobil pastinya untuk banjir itu nggak diperbolehkan ya, rawan lah. Tapi untuk di brand kita ada waranti 8 tahun untuk baterai. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, pastinya nanti kita akan langsung tindak lanjuti dari pusat kita, seperti itu. Sama-sama. Itulah pemirsa informasi dari perbincangan saya dengan salah satu brand merek Jepang, yang mana mengatakan bahwa memang saat ini industri otomotif dari Jepang ataupun dari Cina yang saat ini sedang berlomba-lomba untuk memajukan kemutakhiran teknologi di brand-brand mobil listrik ini sedang saling berlomba-lomba dan juga memberikan garansi-garansi menarik, sehingga ini rekomendasi banget buat Anda yang sedang mencari kendaraan listrik. Dan selain itu kalian juga di sini bisa menemukan berbagai fasilitas lainnya selain dari pameran. Jadi selain Anda bisa melihat secara langsung, secara detail dari kendaraan yang ingin Anda lihat, Anda juga bisa langsung melakukan test drive yang disediakan di sini. Kemudian untuk dari segi harga sendiri ini variasi, kemudian juga berbagai promosi dan juga diskon-diskon menarik yang juga tersedia di ini. Dan kemudian untuk harga tiket sendiri ini di angka Rp35.000 untuk di hari weekday, kemudian Rp70.000 untuk hari weekend Sabtu Minggu. Dari Tangerang, Banten, Nata Arman, Zulkarnain, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf merespon kabar beredarnya hasil risalah rapat harian Syuriah yang berisi permintaan agar Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengundurkan diri. Konflik internal mendera pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Permintaan mundur berdasarkan kesimpulan hasil rapat harian Syuriah PBNU yang hasil pertemuannya beredar di media sosial. Menurut Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, seluruh pihak diminta menunggu informasi resmi dari Syuriah PBNU. Meski tidak menegaskan benar atau tidaknya kabar tersebut, ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai daerah tetap tenang dan fokus pada aktivitas organisasi seperti biasa. Tapi saya ingin sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sementara itu, meski kini tengah didesak mundur oleh jajaran Syuriah PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar 34 yang lalu. Saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan Ketua Umum. Sebelumnya, Yahya Khalil Stakuf merupakan Ketua Umum PBNU pada masa khidmat 2022-2027. Ia sebelumnya terpilih dalam muktamar ke-34 PBNU di Lampung pada akhir Desember 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Bayi berusia 3 bulan ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo Files setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Belum mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Jadi acara deklarasi ini bisa Saji lugas Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.